Halo? Ini sinyalnya Ibu yang putus-putus atau gimana ya? Kok kayaknya hilang semua? Lancar Bu, Halo? lancar Ya, Bu. Bu. Tapi ini ya, apa namanya, video kalian ini, apa namanya, hilang semua dari layarnya Ibu. Di saya enggak, Bu. Saya Ada enggak Pak Bu. ya? Di saya enggak, Bu. Berarti Mungkin jaringan Ibu, Bu. kayaknya seperti itu. Tapi suara Ibu jelas kok. Ini jaringan Ibu yang bermasalah. Oke, jadi sebentar. Sebentar ya, Ibu siapkan dulu ya. Oh, floor deck kelas ini sudah atau belum? Apa Bu? Kenapa, Bu? Tadi putus-putus. Floor deck. Belum. Floor deck itu sebelum balok komposit. Itu materinya floor deck. Sebenarnya kalau yang sesuai RPS ya, sekarang ini sudah masuk ke ini apa namanya, base plate. Jadi sudah kolom sudah selesai, masuk ke base plate sekarang ini. Banyak. Oke, kelihatan nggak di sini? Layarnya Ibu kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kecil ya? Kelihatan, Bu. Oke, Ibu akan bahas sekilas cepet deh, gitu ya. Nah, konsep desain struktur gedung, ya, karena semuanya ngambilnya gedung ya, jadi kita berbicara tentang gedung. Tujuannya itu untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup tahan, mampu layak, awet, dan memenuhi tujuan lainnya seperti ekonomi dan kemudian pelaksanaan. Ini pengertiannya sudah dibaca aja bisa, nanti Bu bisa berikan kepada kalian ya. Oke, jadi di dalam konsep desain struktur ya, nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan, mulai dari misalnya kita punya dulu nih peraturannya, code-nya ya. Kemudian kita akan masuk ke pembebanan. Habis itu di situ ada beberapa parameter yang harus di-industri properties. Selanjutnya dilakukan permodelan struktur, analisa struktur, dan gambar DED. Jadi kalau ini semuanya dilakukan dengan baik, maka seharusnya tujuan struktur gedung ini dapat tercapai. Gitu ya. Ibu lanjutkan dulu dengan ini sebentar. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ini kan sudah semester berapa ya? Semester 5. Sorry. Kalian semester berapa nih? 5. Ya, sudah bisa menggunakan etap atau SAP kah kelas ini? Dasarnya pakai kan? ada. Belum lancar, Bu. Udah, Bu. Tapi Kita banyak. udah nyobain, Bu, etap, Bu. Iya. Udah sedikit-sedikit belajar. Baru belajar, Bu. Iya. Baru belajar. Oke, nanti Ibu akan ajarilah yang bisa Ibu ajarkan kepada kalian ya. Setelah ini, sebentar. Coba ini bisa nggak ya? Ini 12 menit ini. Nanti ini nanti Ibu berikan ya rekaman ini ya. Ini Ibu berikan, ini Ibu kasih contoh. Jadi di sini ini adalah suatu contoh permodelan dulu ya, belum masuk ke pembebanan yang
belum masuk ke perhitungan strukturnya, karena kan di saat materi ini diberikan, konsep tentang kolom itu belum Ibu berikan. Jadi nggak sampai ke perhitungan kolomnya kuat atau enggak. Jadi hanya sampai ke bagaimana memodelkan. Nah, kalau yang dicontoh di sini ini, untuk permodelan bebannya langsung menggunakan area. Karena kalau di kelas yang sebelumnya, Ibu sudah ajari secara perhitungan manual bagaimana membuat bebannya itu ditransfer melalui balok-balok yang ada di situ. Jadi kalau yang di sini karena sebelumnya udah dapat yang kelas sebelumnya, akhirnya di sini langsung pakai cara cepat karena secara konsep harusnya udah tahu dapatnya dari mana gitu ya. Ini nanti mungkin bisa dilihat lagi ya sambil dicoba-coba sendiri karena kalau kita ngulang ini kayaknya sayang waktunya ya. Jadi mending kita masukkan materi, nanti Ibu akan bahas lagi ketika sudah mulai menghitung kekuatan struktur. Jadi Ibu nanti akan tetap berikan tugas seperti ini, meskipun mungkin kelas ini harus bekerja agak lebih keras ya, gitu ya, mengejar materinya, tapi Ibu yakin bisa lah. Jadi biar nanti ada pengalaman bagaimana cara mendesain suatu bangunan dari struktur rangka baja gitu ya. Oke. Ini nanti bisa diikuti cara-caranya ada. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, nanti pembebanannya bisa ditransfer seperti ini nih jadinya. Ini masih ke pengoperasian, cara memodelkan dan cara memberikan beban. Belum ke perhitungan misalnya banding stres rasional nilainya 1 atau 0,8 itu dapatnya dari mana, belum sampai ke situ. Tapi nanti kalau kita ditugas, Ibu akan menjelaskan bagaimana bisa sampai ke situ. Itu ya. Kira-kira untuk hal ini nanti Ibu berikan aja filenya bagaimana. Kalau misalnya bingung silahkan ditanyakan gitu. Jadi biar Ibu bisa sampaikan materinya terlebih dahulu untuk materi-materi yang masih kurang. Gitu. Halo? Iya, Bu. Kelas ini Iya Bu, nggak hilang apa-apa, lagi nih. dikirim aja. Iya, wajahnya hilang lagi nih semuanya. Bentar ya. Kok hilang lagi ya? Ini beneran kayak koneksinya di tempat Ibu yang nggak bagus ini. Sepertinya begitu, Bu. Ya, begitu. Oke, baik. Ibu akan mulai selanjutnya dengan floor deck. Floor deck itu lokasinya di sini nih, floor deck itu. Ya. Floor deck itu ini Ibu ambil dari ini kampus PNJ ya. Kalau lihat ke atas lagi makan pasti kelihatan ada baja deck bergelombang di atasnya. Nah, ini namanya floor deck. Oke. Kemudian ini kalau ini di parkiran motor, tapi sekarang parkirannya belum bisa kan dipakai. Ini juga ada floor deck-nya. Jadi Tahu. ya, bisa dibayangkan ya. Bedanya mau bondek apa, Bu? Sama aja, bondek, floor deck, steel deck itu temenan. Enggak, itu sama aja sih, hanya beda nama aja. Ada yang menyebut sebagai steel deck, ada yang menyebut sebagai floor deck. Kalau floor deck itu lebih ke bukan hanya platnya ya, tapi juga ada betonnya di atasnya. Tapi kalau steel deck kan lebih ke decknya saja, steelnya saja gitu. Kalau bondek berarti plat baja bergelombang. Kalau floor deck itu ada steel deck-nya, ada anchor-nya, ada konkritnya di atasnya. Gitu. Oke? Ya, ada gambaran ya. Semoga ada gambaran dah. Nanti kalau misalnya masih bingung, nggak usah sungkan-sungkan, tanya aja di grup, di post aja mana yang masih bingung, Ibu maksudnya di screenshot, mana yang bingung diedit, kirim di grup. Nanti kita bisa bahas lagi. Meskipun kita udah nggak kelas, misalnya jam kelasnya habis, nggak masalah. WhatsApp nggak terbatas hanya sampai jam kelas saja. Jadi selain jam kelas juga bisa digunakan untuk kita saling berbagi materi. Seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. Jadi ini Ibu mulai agak dari awal, ini nggak apa-apa ya. Apa, Bu? Oke, jadi ini kegunaannya
sebagai bekisting permanen untuk pengecoran beton, salah satunya. Jadi kalau ini misalnya dipasang pada masa konstruksi dan tidak dilepas kembali, ya ini contohnya di parkir motor ya, ini kan nggak dilepas tuh. Jadi sekalian jadi bekisting, sekalian nanti juga berfungsi sebagai tulangan positif untuk pelat beton itu sendiri. Terutama ini untuk daerah-daerah ini ya, tulangan lapangan. Kalau misalnya merencanakan dengan menggunakan pelat beton, itu kan pasti menghitung tulangan positif ya. Nggak mungkin enggak lah, pasti dihitung dia tulangan searah atau tulangan dua arah. Untuk tulangan searah yang di lapangan pasti dicek berapa kebutuhan tulangan positif supaya dapat menahan beban momen yang besar tersebut gitu. Nah, kalau ada bondek, bondek itu menggantikan fungsi dari si tulangan positif. Tapi tetap di atasnya dikasih wire mesh. Jadi nggak langsung dicor gitu ya. Jadi habis bondek di atasnya dikasih wire mesh baru dicor. Di YouTube sudah banyak sekali materi tentang itu. Jadi bisalah dicari-cari ya. Selain itu juga memberikan pertambatan lateral kepada balok baja. Jadi balok bajanya, contohnya ini ya, kalau ada bondek di atasnya, balok bajanya ini lebih susah untuk terpluntir. Jadi memberikan tambahan keamanan, istilahnya seperti itu, karena dia berfungsi sebagai tambatan atau bisa dianggap sebagai pengaku lateral gitu. Jadi baloknya ini akan lebih aman kalau ada floor deck. Tapi yang namanya floor deck itu kan nanti harus ada koneksinya ya. Jadi kalau ditumpangkan saja ya balok bajanya bebas, floor deck-nya jadi beban. Tapi floor deck di sini nanti ininya menyambung dengan balok komposit. Di situ dipasangi shear stud. Jadi mereka bisa saling bekerja sama, saling membantu. Untuk daerah tulangan negatif pada balok baja tetap dihitung sebagai balok lentur biasa, ya. Tapi untuk tulangan positif kalau ada bondek bisa diperhitungkan kekuatan bondeknya. Karena kalau untuk daerah tulangan negatif agak susah memastikan bahwa bondek floor deck tersebut bisa memberikan efek yang benar-benar maksimum gitu. Karena itu di ujung ya, disambungan di ujungnya. Jadi untuk tulangan lapangannya atau daerah lapangannya, daerah momen positif bisa menggunakan perhitungan balok komposit, tapi pada daerah tumpuan tetap perhitungan baja biasa aja. Jadi yang kemarin diperdalam lagi dengan pelajaran batang lentur, lah pakai teori tersebut, tapi peraturannya peraturan terbaru ya. Seperti itu. Pakai SNI yang terbaru 2015, jangan yang 2002, sudah lama itu ya. Kalau itu bukunya 2007, Ibu yakin SNI yang digunakan masih SNI yang dulu sekali gitu. Oke, kelebihan floor deck ya, banyak digunakan di lapangan karena kemudahan dalam pelaksanaan serta mudah dalam pemasangannya dibandingkan sistem konvensional ya. Selain itu juga akan terlihat rapi nih, di bawahnya terlihat rapi ya. Kalau misalnya pakai biasanya kan pakai ini ya, apa namanya, kayu itu plat ya, yang kayu itu kalau dipasang semuanya kan tidak, ya tentunya nggak serapi inilah. Kalau ini kan sudah buatan pabrik jadi pastinya lebih rapi gitu. Oke. Di sini dibutuhkan shear connector. Shear connector ini salah satu contohnya adalah shear stud. Shear stud itu bentuknya seperti baut, seperti paku, tapi dia dilas. Gitu. Nanti ada gambarnya ya. Oke, jadi di sini untuk bisa menggunakan floor deck perlu dipasang shear connector. Bentuknya adalah shear stud, bisa lip channel bisa, tapi dilas nanti ya. Jadi shear connector ini digunakan sebagai alat penyambung antara steel deck-nya, floor deck-nya tersebut dengan balok bajanya. Supaya nanti
mereka bisa balok bajanya ini berperilaku komposit. Kalau nggak ada shear konektornya, yang nggak akan berperilaku komposit. Yang ada balok bajanya tetap berfungsi sebagai balok lentur biasa. Gitu ya. Yang harus diingat itu aja sih. Kalau ini tujuannya ya selain sebagai alat penyambung, tentunya kalau ada shear stat kan supaya nggak bergeser ya. Produknya nggak geser-geser kalau ada gaya gempa atau gaya angin, nggak geser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya. Jadi stay di tempatnya. Tuh. Jadi kalau ada shear konektornya dan akhirnya berfungsi nantinya baloknya berfungsi sebagai balok komposit, maka seharusnya nantinya balok tersebut akan mempunyai kemampuan tahanan yang lebih baik dibandingkan misalnya balok dari profil baja biasa. Jadi materi tentang balok lentur ini berbicara tentang balok lentur saja gitu. Itu kalau ada shear statnya ya. Tapi kalau nggak ada shear statnya jangan dihitung sebagai balok komposit. Nanti kan beda nanti kebutuhan ukuran baloknya kalau misalnya dihitung seperti ini. Oke, ini jenis steel angkur. Nah ini steel anchor-nya ada ini contohnya kayak paku yang tadi Bu bilang. Ini namanya steel headed stud. Jadi seperti ini nih, kayak paku ini ya. Yang ini pasang di sini. Ada jaraknya ini. Ini dihitung jaraknya. Kemudian ada juga yang bentuknya angkur kanal baja atau steel channel anchor. Jadi bentuknya seperti ini nih. Ini dielas di sini. Dielas. Terus atasnya dipasangi bondet dan dicor beton. Gitu. Ini penghubung gesernya ya. Kemudian ini ada ketentuannya, ketentuan umum dalam pelaksanaan plat lantai dengan floor deck. Ini Ibu dapatnya dari SNI dan ISC. Ya. Kalau mau cari tahu ini di SNI di bab bentar, Ibu tulis harusnya di sini ya. Ini ya. Di sini ya, di halaman ini ya. Nanti cari aja di situ. Pakai SNI yang terbaru ya. Mulai sekarang kembali lagi pakai SNI yang terbaru. Dengan Ibu menggunakan SNI yang terbaru soalnya. Nanti kalau pakainya SNI lama kita nggak ketemu nanti ya. Jadi pakai SNI yang baru. Sorry ya. Jadi kalau Ibu ngajar kadang ada iklannya. Karena ini Ibu dari rumah. Ada yang pengen ketemu kakak-kakak ini. Oke. Tunggu Mama ngajar dulu. Oke. Sebentar. Ayo makan ikan. Gini deh, kita sebentar ya, kita break dulu karena ada si kecil ini. Ya Bu, nggak apa-apa. Ibu berikan materinya dulu kepada kalian, baca-baca dulu nanti kalau misalnya ini sudah mau ditaruh, Ibu akan jelaskan ya. Ibu coba kirim dulu aja materinya ya. Ya, boleh. Gimana? Bu. Ya, Ya, Bu. itu ya. Bentar Ya, ya. Ya, Bu. Sorry. Ini kecoret-coret, Dek. Jadinya, Dek. Jangan. Ini mah. Ayo nanti loh. Ada kecoa di situ loh. Ayo itu. Ada kecoa. Ayo. Kecoanya di bawah itu loh. Nanti ke sini lah. Ayo. Ayo kenapa? Ayo. Dek, sebentar. Mama ngirim materi dulu kalau gitu ya. Iya, sebentar. Nggak boleh gitu, Dek. Jangan, Dek. Kakaknya ini lagi belajar, sayang. Nggak boleh gitu. Adik nggak boleh seperti itu ya. Itu loh ya, main itu loh ya. Itu loh ikannya lapar tuh ikannya. Boleh lift dulu deh. Boleh lift dulu ya. Kayaknya ini perlu pengkondisian dulu. Sebentar. Ibu mohon maaf banget ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebentar, Ibu kirimkan materinya. Sebentar, Mama kirim materi dulu, sayang.
Jangan dicoret-coret ini layarnya. Ayo, itu.